Tetapi sangat disayangkan yang mengambilnya hanya saudara kita Syiah, kemudian dibenturkan dengan wasunnata rasuli. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, kajian mustalahnya jauh lebih sahih daripada hadis kitab Allah sunnah rasuli. Karena ini ada ayatnya, ada syahid, ya penguatnya lagi dari Sahih Muslim, bersumber dari Zaid bin Arqam. Tapi kita kan bukan tukang bentur. Kita ini cinta damai. Karena katanya damai itu indah. Rasul juga pernah bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Berpegang teguhlah kamu semua kepada dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini hadis tidak dibawa di medan pembicaraan tadi. Rasul juga pernah bersabda, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, gigit ia dengan gigi gerahammu. Rasul juga pernah bersabda, "Ashabi kan nujum, bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Dengan yang mana saja kamu berpegang, kamu selamat sampai tujuan, dapat petunjuk. Rasul juga pernah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal. "Kaifa taqdi idza 'arada laka qada'un?" Wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan memecahkan persoalan jika disampaikan kepadamu satu persoalan? Aqdi bi kitabillah. Aku akan memecahkannya, memutuskannya dengan kitabullah. Fa illam tajid, jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah, yang ditanya tidak menemukan itu orang hafal. Kalau yang tidak hafal nggak akan ditanya begitu sama Nabi. Baru ngomong, "Aqdi bi kitabillah." Kamu ngerti apa Quran? Yang ditanya itu yang hafal Quran. Jadi kalau mengatakan tidak ketemu memang tidak ada. Ia menjawab, "Fabi sunnati Rasulillah." Saya akan pecahkan dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, jika kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulnya, artinya sunnah yang beliau saksikan selama hidup bergaul dengan Rasulullah. Karena sahabat Nabi tidak perlu sanad barangkali. Walaupun nanti antara sahabat ada yang saling memberikan informasi tentang Nabi. Ajtahidu bi ru'yi. Saya akan berijtihad, mengerahkan nalar saya dan saya tidak ragu-ragu. Rasul juga pernah bersabda, "Al ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warasul ilma, faman akhadahu bi hadzin wafir." Para ulama itu adalah ahli warisnya nabi-nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang berpegang mengambil bagian porsi dari itu, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Nah, ini Nabi juga pernah bersabda, ketika terjadi perselisihan di antara kamu apa? Fa'alikum bisawadil a'zam. Ambil mayoritas umat. Berpegang pada mayoritas. Dan Rasul juga bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat dalam melakukan hal yang berstatus sesat. Kita akan kembali ke hadis pertama tadi. Artinya, ketika ada satu amaliyah di tengah kaum muslimin, kemudian kita belum mengenal benar salahnya, silahkan takar ia dengan Quran. Jika dengan takaran Al-Quran ternyata tidak ada dalam Al-Quran, coba lihat dalam sunnah. Meskipun di Quran tidak ada, tapi ada dalam sunnah, benar dia. Dan wajib diterima sebagai sebuah kebenaran. Ketika dalam sunnah tidak ada, coba periksa dari keluarga Rasulullah. Periksa dari Ahlul Bait. Barangkali Ahlul Bait melakukannya. Maka sesuatu yang kita tidak menemukan secara tekstual dalam Quran atau dalam buku-buku hadis, tetapi kita menemukannya di dalam amal Ahlul Bait, sah, dianggap sebagai sebuah kebenaran dan tidak boleh dianggap sebagai bid'ah.
Oh, saya tidak menemukannya di Ahlul Bait. Tetapi ada kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dilakukan oleh Abu Bakar atau dijadikan sebuah kebijakan Abu Bakar. Maka itu ada sebuah jaminan dari Rasulullah, kebenaran yang layak diterima dan diikuti, tidak boleh dihukumi dengan bid'ah. Yang bid'ah justru yang menyalahinya. Abu Bakar tidak melakukannya dan tidak ada sunnahnya di situ. Umar bin Khattab. Quran tidak ada, sunnah tidak ada, Ahlul Bait tidak ada, Abu Bakar tidak ada. Umar melakukannya, dijamin oleh undang-undang Rasulullah, oleh kebijakan Rasulullah. Itu ada sebuah kebenaran yang patut diterima dan layak diikuti. Tidak boleh dianggap bid'ah. Yang bid'ah adalah yang menyalahinya. Ketika Umar tidak melakukannya, periksa Utsman. Jika Utsman tidak, periksa Ali. Oh, Ali tidak melakukannya juga. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya. Lihat, adakah di antara sahabat Nabi yang melakukannya? Jika ada satu saja di antara sahabat Nabi yang melakukannya dan tidak diingkari oleh yang lainnya, meskipun yang lain tidak mengerjakannya, maka itu sebuah kebenaran yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah, tidak boleh dianggap bid'ah. Yang bid'ah adalah yang menuduhnya atau yang menyalahinya. Oh, sahabat Nabi tidak ada seorang pun yang melakukannya. Tetapi ada ijtihad ulama. Maka orang awam dibenarkan untuk mengikuti ijtihad ulama tadi, dan tidak dibenarkan untuk menyalahkan ijtihadnya. Ijtihad ulama ternyata tidak ada. Lihat saja sebuah amaliyah kalau dilakukan oleh kaum muslimin secara mayoritas, maka itu diterima sebagai sebuah kebenaran aksiomatis yang tidak boleh disalahkan oleh kebenaran yang diukur oleh personal. Hamba-hamba yang dimuliakan, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak nambah dalam Muqaddimah Sahih Muslim, al-isnad min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Rangkaian sanad itu isnad. Sandaran dari siapa dia memperoleh agama itu bagian dari agama. Sekiranya tanpa isnad akan terjadi setiap orang boleh bicara apa saja soal agama. Nah, inilah. Dan ada satu lagi yang mungkin kita agak lupa, intisyarul amal. Sebuah amaliyah yang hidup di tengah kaum muslimin, tidak diketemukan dasarnya secara tekstual Quran, hadis, Ahlul Bait, sahabat, ijtihad para ulama, tidak ada sanadnya, tapi ada bukti intisyarul amal, bahwa perbuatan itu sudah hidup di tengah masyarakat Islam, diterima sebagai sebuah ukuran kebenaran. Lah kita akan coba melihat sebahagian dari apa yang saya sampaikan tadi dari dalam tataran praktek. Pertama, kebenaran itu ukurannya ada kitabullah. Orang sering berpikir bahwa yang namanya kitabullah itu adalah mushaf Al-Quran satu-satunya yang ada di Indonesia. Ini tragis. Karena sesungguhnya mushaf Al-Quran yang diterima kebenarannya hari ini itu sekurang-kurangnya ada 7 mushaf, qiraat 7. Bahkan dari 7 ini masing-masing 2 riwayat. Kedua riwayat itu berbeda satu dengan yang lain. Saya lupa akan bawa Quran yang 10 Quran. Saya kebetulan ada di rumah. Dan insya Allah malam ini saya dikirim kembali 4 qiraat lagi dari Mesir. Qurannya sama 30 juz. Urutan suratnya sama. Tapi fakta qiraatnya berbeda, bacaannya banyak yang berbeda. Bukan cuma bacaannya, hurufnya pun ada yang berbeda. Nah, ketujuh bahkan sampai masanya Ibnu Jazari, 7 qiraat itu hanya pada masanya Ibnu Mujahid. Sampai Ibnu Jazari
13, 10 qiraat. Kalau 10 qiraat dikalikan 2 para rawinya, biriwayati anu dari anu, itu sudah 20 Quran hari ini ada di dunia. Kesemuanya itu diterima berdasarkan kesepakatan ulama, itu mutawatirah dan wajib diterima. Mengingkari salah satunya statusnya kafir. Tetapi faktanya Qur'annya 10. Jadi apa yang kita baca di Indonesia beriwayati Hafsin an Asim, itu hanya baru 1 dari Quran yang ada. Masih ada sekurang-kurangnya 9 lagi atau 19 lagi. Saya tadinya mau bawa, lupa, cuma ada 7 beberapa di rumah. Ini penting diketahui oleh mereka yang akan mengeluarkan fatwa hukum. Terus akidah. Kenapa? Karena qiraat ini mempengaruhi di dalam pemahaman akidah, berpengaruh dalam pemahaman hukum dan yang lainnya. Saya mendengar dari Rektor IIKI, Dr. Ahsin Sakho, ketika kami Lokakarya Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, kebetulan saya ada di Komisi Fatwa di sana. Beliau mengatakan, sekali waktu di Madinah ditampilkan seorang pembaca Quran. Si pembaca ini membaca dari qiraat 7. Syekh bin Baz, Ketua Komisi Fatwa Saudi Arabia, kaget ya, bacaan apa ini? Tidak paham rupanya. Lalu Syekh Singkiti, seorang mufassir kenamaan, menjawab, Syekh, ini adalah bacaan Al-Quran dengan beberapa qiraat, semuanya mutawatirah dari Rasulullah. Akhirnya sejak saat itulah digagas di Madinah supaya didirikan Jami'atul Quran. Jadi berdirinya Jami'atul Quran, sabab nuzulnya karena Ketua Komisi Fatwa tidak ngerti qiraat 7. Bayangkan, mengenal qiraat 7 itu syarat mutlak seorang boleh mengeluarkan fatwa. Baik, kita lanjut. Kita ambil contoh. Rasul membaca Al-Quran itu unzil Al-Quran ala sab'ati ahrufin, artinya dengan macam-macam bacaan lah, gampangnya gitu aja. Diriwayatkanlah nanti Nafi, Qalun, Waras, muridnya Ibnu Katsir, Al-Bazi Kumpul, Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Hamzah Khalaf Khalad, Asim Syu'bah Hafiz. Yang sampai di kita ada qiraat Hafiz. Hafiz itu hanya salah satu murid dari sekian banyak murid Imam Asim. Dia punya saudara seperguruan, yaitu Syu'bah. Dia dengan Syu'bah sudah berbeda. Dan Hafiz sendiri dalam ukuran panjang mad itu tidak sama, ada berapa wajah. Misalnya mad jaiz atau mad munfasil, boleh 2 harokat, boleh isbah penuh 5-6 harokat. Indonesia dari zamannya Mbah Munawir Kerapya, Mbah Arwani Kudus, itu sudah menentukan sikap bahwa qiraat Hafiz yang diambil untuk standar bacaan Indonesia adalah yang penuh isbah. Makanya inna a'tainakal kautsar itu sudah berjalan ratusan tahun. Benar Imam Hafiz membolehkan bacaan pendek inna a'tainakal kautsar, tetapi itu tidak diambil oleh para ulama kita supaya apa? Supaya kita guyub rukun. Satu madhab tapi diambil wajah satu. Nah, gara-gara perkembangan zaman sekarang ada MP3, ada Sudes, ada Surem, ada Hudhaifi. Anak-anak muda kita tertarik ke naturalisasi qiraat lagi yang baru. Setelah Gonzales itu. Akibatnya Qur'annya ada yang pendek. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dulu fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan salah. Tetapi ketika satu qiraat dua wajah digabungkan, kita membaca pasti tidak guyub. Ini sudah mulai ada masalah.
Alangkah bijaksananya para guru kita dulu dan alangkah cerobohnya kita hari ini. NKRI mulai terganggu dengan qiraat dua ini. Makanya saya bilang, kalau mengaji Quran sudah ambil saja Ustaz Muammar ZA. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari Tegal. Asli Pemalang dan bacaannya masih bersih mengikuti jalur qiraat yang sudah sejak lama ada di Indonesia. Itu baru ukuran panjang. Belum bacaan hurufnya. Ketika kita dihadapkan dengan qiraat yang lain, kita akan bertemu dengan huruf. Misalnya surah Ali Imran ayat 133. Kita membacanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wasari'u. Tapi Imam Nafi', Qalun dan Warash, muridnya yang dua tadi, tidak ada wawunya. Sari'u. Kok beda ya? Ya memang beda. Tetapi bukan berarti salah. Kalau kita ditanya mana yang benar? Semua bacaan itu benar. Kalau menyalahkan salah satunya maka menjadi kafirlah kita. Jangan coba-coba kita mengatakan, wah itu kurang sahuruf itu. Oh enggak wasariungu, saringu. Ini salah, kafir kita. Karena mutawatir. Kita juga akan menemukan bismillah. Semua qiraat menuliskan bismillah, tetapi mereka berbeda memberi tanda angkanya. Tapi kebanyakan qiraat bismillahirrahmanirrahim angka 1 di Al-Fatihah. Dari Imam Nafi' itu dua murid, Qalun dan Warash. Imam Nafi'-nya itu masih menggunakan bismillah angka 1 kalau tidak salah. Tapi Qalun sudah tidak pakai, Warashnya pakai lagi. Apa dampaknya? Jika dia menggunakan angka 1 pada basmalah, maka bismillah itu merupakan bagian dari suratul Fatihah yang kalau sholat wajib pakai bismillah. Jika bismillahnya tidak menggunakan ayat, itu artinya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jika bukan dari bagian Al-Fatihah, maka dia tidak perlu dibaca di dalam sholat karena mengganggu sholat, sehingga ada yang mengatakan jadi bid'ah. Mana yang benar? Secara riwayat kedua-duanya benar. Nah, tetapi untuk diamalkan kita mudah saja. Polemik hadis berkemajangan soal ini. Wakanu yajharuna bismillah, la yajharuna bismillah, kelamaan. Buka saja Quran kita. Kalau Quran kita ada bismillahnya, itu saja baca bismillahnya. Jangan bismillahnya ada angka 1-nya, nggak dibaca, hilang ayatnya. Hamba Allah yang dimuliakan itu baru qiraat. Kemudian di dalam Al-Quran juga masih qiraat. Itu ketika kita membaca misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ternyata dalam membaca wa arjulakum itu tidak sepakat qiraat karena ada yang membaca wa arjulikum. Ketika dibaca wa arjulikum akan berbeda maknanya dengan wa arjulakum. Karena kalau dibaca wa arjulakum diatafkannya kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah muka dan tanganmu sehingga basuhlah kakimu. Tapi kalau dibaca wa arjulikum diatafkannya kepada wamsahu biru'usikum, kepada tetangga dekatnya. Usaplah kepalamu. Dampak hukumnya apa? Dampak hukumnya sebagian ahli qiraat, ahli fikih mengatakan bahwa ketika berwudu kaki wajib dibasuh. Yang lain mengatakan kaki wajibnya diusap.
Kenapa di Indonesia mazhab Syafi'i mengatakan wajib dibasuh? Kalau sudah berhubungan dengan mazhab, biasanya ada kemuliaan Allah yang ditunjukkan pada umatnya yang jarang orang menyadarinya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib dibasuh dan mazhab Syafi'i laku di Indonesia? Di Indonesia banyak air, Jakarta banjir, Sidoarjo belum kering. Itu hikmahnya. Juga dalam aula mastumun nisa, masih dalam ayat ini ada dua qiraat. Ada lamastumun nisa, ada lamastumun nisa. Mal farqu bainahuma? Ketika dibaca dengan aula mastumun nisa, secara fikih artinya sentuhan. Lamasa, sentuhan secara hakiki. Tapi kalau dibaca dengan lamastumun nisa menggunakan lam alif, artinya adalah jama'tum. Maknanya bukan hakiki, tapi majazi, dipinjam, sentuhan dalam tanda petik. Dia sudah menyentuh dia dalam tanda petik. Dampaknya apa? Dampaknya jika menggunakan pemahaman yang pertama bahwa sentuhan kulit membatalkan, maka ketika berwudu, laki-laki dan perempuan sentuhan batal wudunya. Dan ketika dipahami dengan jima, yang membatalkan wudu adalah jima, bukan sentuhan kulit. Kenapa di Indonesia yang laku adalah madhab Syafi'i yang mengatakan sentuhan itu batal? Lagi-lagi, sekali lagi, pertama, bangsa Indonesia ini peka. Apa yo? Melihat kucing kejar-kejaran saja kesetrum. Oke. Yang kedua, banyak air. Begitu aja. Jadi kalaupun batal sentuhan nggak sulit air. Tapi untuk daerah yang sulit air itu nanti akan berlaku qiraat yang lamastum dalam pengertian berjima. Al-Quran juga arti ini maksud saya, pengertian manapun di antara dua makna lamastum au lamastum itu sudah mengamalkan Quran, tidak boleh dianggap bid'ah. Al-Quran juga memiliki alfaz mushtarakah, lafaz saya mohon maaf tadi ada yang lupa, qiraat masih qiraat ya. Di dalam qiraat itu ada yang berhubungan dengan akidah.